orang mau nyalon, misalnya Gus Dur dosen nih, mau nyalon nih, urung nyalon itu, udah dipecat, enggak dipecat lah gitu. Kalau dipecat kasar, diberhentikan. Gitu kan? Itu kan seperti itu. Kalau ini kan udah ada kemajuan, jadi silahkan pimpinan AUM, pimpinan Muhammadiyah, ketua majelis, ortom, Anda mau berpolitik praktis dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Berkemajuan, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita kedatangan Mas Hafidz Sirajuddin. Beliau ini adalah Ketua Dewan Pembina Forum Demokrasi Berkemajuan. Sebenarnya nggak cuma itu, ini orang multi talent, politisi iya, pengusaha iya, kadang-kadang jadi pelawak juga. Bisa jadi seniman juga, budayawan juga, macam-macam. Dan kita hari ini akan ngobrol banyak hal, tapi tentu saja masih kita kaitkan dengan situasi isu kekinian karena rasanya 14 Februari semakin dekat dan tentu saja banyak isu yang beredar di tengah kita, khususnya antara pemilu dengan Muhammadiyah. Itulah yang akan kita obrolkan hari ini. Sudah siap Mas Hafidz? Oke, siap. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke. Ada satu hal yang mengusik pikiran saya Mas Hafidz. Setiap pemilu datang kan Muhammadiyah itu selalu diseret dalam arena politik kan. Entah oleh oknum atau dianggap oknum, atau kadang-kadang juga tokoh tertentu yang begitu semangat karena mendukung calon tertentu, tapi tanpa sadar kadang-kadang Muhammadiyah sebagai sebuah rumah besar ini terbawa dalam arus itu. Gimana seharusnya? Oh ya, makasih Gus Zuhron, ini saya bisa silaturahmi ya. Jadi ada 3 peran warga persyarikatan itu dalam konteks pemilu. Ya, pemilu 2024 nih khususnya ini nih. Ini kan pemilu terumit sedunia. Terumit sedunia dan belum pernah ada itu di dunia melakukan election dengan 5 kartu suara sekaligus. Itu belum pernah ada gitu. Apalagi kita negara dengan demokrasi terbesar ketiga di dunia. Nah, menurut kami ya, jadi ada 3 posisi, 3 peran warga persyarikatan ini. Bukan Muhammadiyahnya, kita bicara warga Muhammadiyah ya. Yang pertama adalah sebagai peserta pemilu, artinya dia aktivis partai politik, caleg, tim sukses, ya itu kan peserta pemilu. Nah, yang kedua adalah penyelenggara pemilu. Nah, mau itu sesuai dengan undang-undang kan ada 3 penyelenggara pemilu itu, DKPP, KPU, sama Bawaslu. Dengan derivatnya sampai bawah. Ya, atau yang ketiga, pemilih yang berdaulat. Apa maksudnya yang ketiga itu? Artinya mereka tidak jadi peserta. Dia bukan penyelenggara, ya, warga rakyat biasa lah gitu ya. Tapi memiliki kedaulatan, kemerdekaan untuk menilai, menentukan siapa yang akan dipilih, gitu ya. Terutama kan ini kan Muhammadiyah ini kan segmentasinya banyak, termasuk katakanlah PNS, ASN dan sebagainya kan nggak bisa dia jadi peserta, nggak bisa gitu kan. Jadi penyelenggara ya harus mengundurkan diri sementara gitu kan. Ya, pemilih yang berdaulat ini pilihan, termasuk di dalamnya adalah pengawas independen. Itu pemilih yang berdaulat tuh di situ, artinya dia punya menyalurkan energi itu untuk mengikuti, menjadi bagian dari penyelenggara pemilu ini supaya berjalan dengan luber dan jurdil. Artinya pemilih berdaulat itu punya skill memilih yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun kecuali hati nuraninya. Kira-kira begitu ya? Betul. Saya kira ini menjadi satu isu penting karena Indonesia, kata Burhanuddin Muhtadi kan bahkan menjadi negara ketiga dengan tingkat money politik terbesar di dunia.
dengan kerumitan penyelenggaraan pemilu gitu dan lain-lain, ya kan. Nah, masyarakat kita ini kan Mas Hafid boleh dibilang sebenarnya masih sangat dekat dengan iming-iming tadi. Artinya iming-iming itu sangat mempengaruhi daya pilih mereka. Muhammadiyah bisa melakukan apa ketika melihat situasi seperti itu? Jadi kalau menurut saya Muhammadiyah harus memperbesar civil society, organisasi masyarakat sipil itu kan. Masyarakat sipil itu diidentifikasikan dengan 3 hal. Yang pertama adalah dia memiliki kemandirian dalam hal ekonomi. Ini penting karena kalau nggak mandiri ekonomi ya diiming-imingi selesai gitu loh. Kayak kan begitu. Yang kedua, dia memiliki keluasan kalau bahasa saya dia tidak terpapar jumud milenial. Jadi dia punya tajdid, punya megar gitu ya. Antik cair gitu ya. Dengan literasi yang cukup, dengan ilmu yang cukup gitu, dengan wawasan yang luas gitu. Nah, yang ketiga, ini adalah mereka yang tidak terjebak dengan civilization trap atau cultural lag. Jadi mereka ini tidak terjebak dalam memar budaya politik dan juga tidak terjebak dalam kesenjangan kesenjangan peradaban. Nah, yang sering kita lihat kan gini Gus. Coba ini Gus Yusro punya grup WA berapa gitu. Coba orang padu, orang berdebat, bertengkar, tapi kelasnya hanya WA saja. Lah untuk apa gitu? Itu masuk bagian dari jumud milenial dalam politik gitu. Nah, mestinya kalau saya yakin sih warga Muhammadiyah mestinya sudah harusnya begitu. Gitu. Jadi pilih aja Anda mau jadi peserta, penyelenggara atau pemilih yang berdaulat. Gitu aja. Mas Hafid, saya ingin kembali ke menyinggung pertanyaan yang pertama tadi ya. Secara organisasi sikap Muhammadiyah kan jelas. Jelas, kaidahnya jelas. Jelas, tidak memihak siapapun, dia netral begitu. Tetapi kan tidak dapat dipungkiri tokoh-tokohnya. Ada kan tokoh-tokoh tertentu yang kemudian membuat tim sukses ini dan itu, yang itu terkadang sampai pada level masyarakat grassroots Muhammadiyah tentu saja itu disalahpahami. Artinya mereka di titik-titik dan tempat-tempat tertentu memang menggunakan organisasi sebagai bagian dari kampanye politik. Gimana merespon seperti itu, Mas Hafid? Jadi gini, ini saya baca ya menurut saya ini Muhammadiyah sudah melakukan kemajuan yang sangat luar biasa untuk era sekarang ya. Dengan terbitnya keputusan PP nomor 616 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD dan di kepesertaan pemilu di lingkungan Muhammadiyah. Ini kemajuan luar biasa menurut saya Gus Dur. Kalau dulu kan gini, orang mau nyalon, misalnya Gus Dur dosen nih, mau nyalon nih, urung nyalon itu udah dipecat, enggak dipecat lah gitu. Kalau dipecat kasar diberhentikan gitu kan? Itu kan seperti itu. Kalau ini kan udah ada kemajuan. Jadi silahkan pimpinan AUM, pimpinan Muhammadiyah, ketua majelis, ortom, Anda mau berpolitik praktis dipersilahkan. Tapi cuti. Cuti kan selama proses pemilu sampai selesai. Nah, nanti setelah selesai kalau jadi ya silahkan, kalau nggak jadi ya kembali lagi. Ini menurut saya sudah sangat luar biasa, jauh melebihi ormas yang lain. Gitu lah. Nah, makanya cuman tinggal menurut saya adalah etik enforcement-nya, etiknya gitu. Contoh misalnya gini lah, terus terang aja ya. Pimpinan Ortom, AMM ini kan ada yang jadi tim sukses A, B, C, D. Mbak mundur. Cuti nggak mundur lah sesuai ini kan harusnya cuti jelas sekali, tapi nyatanya tidak mereka. Ini yang masalah etik. Norma Muhammadiyah udah bagus, artinya kau nak nyalon mau jadi tim sukses jadi yo neng cuti yo lah kan gitu. Ini yang masalah di situ kalau menurut saya, sehingga menimbulkan crowd ya, crowd, sehingga
itu biasnya sampai bawah. Misalnya kata, lah kayak kok si A kayak ketua PP Pemuda misalnya, jadi tim suksesnya 02. Ya. Lah yang satu jadi tim suksesnya 03, yang satu akhirnya jadi itu. Coba kalau ditaati ini, SKPP ini, ditaati aja cuti, udah selesai. Saya pengen mendapatkan respon Mas Hafid, kan beberapa saat yang lalu ada tulisan yang ya beredar di mana-mana bahwa salah satu capres atau cawapres, salah satu pasangan itu merupakan representasi bersatunya NU dan Muhammadiyah. Wah, tulisan itu kan sempat beredar ya. Gimana jenengan menanggapi statement semacam itu? Namanya juga sebuah ikhtiar kalau saya itu aja. Itu kan narasi-narasi politik itu kan sah-sah saja menurut saya. Gitu. Cuman kalau simplifikasinya seperti itu menurut saya ya tidak pasti. Artinya sedikit berlebihan sebenarnya. Iya, itu sesuatu yang berlebihan kan nggak bagus juga. Itu jadi kalau menurut saya ya fair-fair saja gitu, bahwa kenyataannya kan masing-masing capres toh ada orang Muhammadiyahnya, ada orang NU-nya, ada orang di luar Muhammadiyah dan NU, itu fakta kan gitu. Jadi jangan sampai ini kemudian diciutkan gitu. Dan lebih tragis lagi nyun sewu Gus. Kalau saya nggak sepakat menyandingkan Muhammadiyah NU dengan partai politik, saya tidak sepakat. Itu nggak appeal to appeal gitu loh. Jadi kalau mau menyandingkan ormas keagamaan ya dengan sesama organ keagamaan, bukan dengan partai dong. Kalau partai ya nyandingkannya dengan partai, itu baru fair gitu loh. Jadi kalau misalnya pasangan ini didukung oleh Muhammadiyah dan NU bersatu ini, ya nggak bisa dong. Lah memangnya yang lain nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah. Gitu kan. Nah itu yang saya katakan dengan jumud milenial itu, terjebak mereka dengan jumud itu. Seolah-olah bersatunya kaum modernis dan tradisional itu kan. Padahal dalam sejarah kayaknya belum pernah terjadi itu ya. Iya, enggak, dalam sejarah terjadi. Misalnya Masyumi. Enggak usah, Orde Reformasi aja kan terjadi. Coba misalnya gini, Gus Dur jadi presiden. Menteri agamanya Muhammadiyah. Iya kan? Iya. Itu gimana coba? Tapi tidak bertahan lama ya? Ya artinya lepas dari masa itu, kalau masa tahan lama tidak, kan memang masing-masing rezim kan memiliki periodisasi ya, tapi faktanya seperti itu. Gitu. Mas Hafid, saya merasa betul ya, khususnya pemilu tahun ini, periodisasi ini, sebelum mencapai coblosan 14 Februari kemarin itu kan sudah mungkin sekitar 6 bulan yang lalu sampai sekarang. Jadi Muhammadiyah itu nyaris tidak terlalu banyak dibicarakan di publik ketika dikaitkan dengan konteks politik ya. Sangat berbeda dengan teman-teman NU lah, kita harus akui. Apa hanya persoalan karena jumlah kita tidak lebih banyak dari teman-teman NU, atau ada problem lain sebenarnya? Enggak sih, kalau menurut saya itu lebih pada gaya aja lah. Jadi kan Muhammadiyah ini kan belum pernah jadi partai politik. Kalau saudara kita di NU ini kan pernah jadi partai politik kan, gitu. Artinya sense of politiknya warga Nahdliyin itu mesti lebih tinggi daripada warga Muhammadiyin. Itu fakta, karena memang belum pernah jadi partai politik Muhammadiyah itu. Yang kedua, Muhammadiyah ini kan banyak akademisi dan banyak juga yang ASN dan sebagainya. Jadi kan otomatis ya mau berpolitik gimana? Ya berpolitiknya itu zaman Orde Baru itu. Kalau udah reformasi ya mereka harus netral betul birokrasi. Sehingga saya melihatnya itu sih Gus. Jadi bukan masalah ini banyak atau enggak, tapi cuma lebih pada karena teman-teman Nahdliyin itu lebih terlatih karena dulu pernah jadi partai politik. Kalau Muhammadiyah belum pernah, gitu ya. Sehingga apa ya? Mereka lebih fleksibel. Lebih fleksibel, lebih luas, lebih luas. Gitu. Ada juga problem diaspora. Salah satu di bidang politik dan seterusnya. Mas Hafid melihatnya sebab kekakuan kita itu lebih karena faktor apa? Padahal teman-teman di NU kan luar biasa kan. Hari ini kalau kita mau bicara misalnya
kader NU berada di mana saja. Kita bisa sebutkan dimanapun mereka berada. Tetapi ketika kita bicara Muhammadiyah, tampaknya pada wilayah diaspora itu masih ada satu problem besar yang belum bisa terurai. Gimana kita bisa mengurai itu? Jadi gini, kalau menurut saya memang itu harus dimulai dari pendidikan ya, pendidikan politik di keluarga, kemudian di sekolah-sekolah. Sebab gini, jadi selain kan di Muhammadiyah itu kan ada kelompok mayoritas, ada minoritas. Yang minoritas di Muhammadiyah itu kan nomor 1 perokok, itu ada tapi kan minoritas. Yang kedua adalah mubalik lucu, ini kan minoritas, gak banyak. Yang ketiga itu pelaku poligami, minoritas. Nah yang keempat ini Gus adalah politisi. Jadi di Muhammadiyah itu politisi itu minoritas. Gitu. Wes Gus Duran lihat aja deh. Mereka ini kan kebanyakan kan politisi kelas B, A, kelas ini gitu. Bukan memang dia memang terjun di politik gitu, kemudian jadi partai, jadi caleg, jadi ini. Maka menurut saya ke depan ini Muhammadiyah diaspora kader ini itu harus dimulai dari yang paling bawah. Apa itu? Jadi ketua RT, jadi ketua RW. Jadi dia latihan untuk fight. Itu kan, jadi ketua kadus, kepala desa, naik gitu. Nanti dengan itu, karena yang lain-lain ini yang banyak kan komentator. Kalau nggak komentator teorisasi. Jadi nggak bisa. Banyak ribut di WA tapi sepi di dunia nyata. Ya betul. Ya itu nggak bakal jadi juga. Nah, jadi gini, ada rumusan begini. Jadi keterpilihan seseorang. Itu sebenarnya nggak melihat NU Muhammadiyah. Jadi elektabilitas itu orang itu dipilih itu karena ada 3 faktor, Gus. Ini pengalaman saya pribadi ya. Sekian lama jadi dewan kemudian itu. Yang pertama adalah faktornya adalah popularitas atau dikenal. Dikenal itu hanya 10-15%. Tapi yang lebih penting adalah akseptabilitas, tingkat keberpenerimaan masyarakat terhadap orang itu. Ini 60-70%. Baru yang ketiga, isi tas, logistik, itu pun hanya 15-20%. Iya. Nah sekarang, kalau misalnya Gus Duran nyalon nih, atau saya nyalon, ya kemudian, wah Gus Duran itu orangnya bagus, dosen bagus. Sayang kok Muhammadiyah ya, nggak dipilih Anda. Makanya saya sering nyampaikan, jadikan Muhammadiyah di depan. Meskipun Gus Duran itu Muhammadiyah, tapi Gus Duran itu apian loh. Lembah mana, entengan, dipilih Anda. Gitu loh. Dipilih. Gitu. Artinya ada cara ya? Iya ada cara. Itu ada cara. Dulu kan Pak Profesor Bahtiar Effendi almarhum ya, kan pernah mengatakan bahwa sebaiknya Muhammadiyah itu punya amal usaha di bidang politik. Nah, itu sebuah konsep yang selama ini tampaknya belum bisa diterima secara umum oleh warga Muhammadiyah. Menurut Pak Hafid itu kira-kira politik penting nggak sih menjadi amal usaha di dalam Muhammadiyah? Jadi gini, kalau menurut saya amal usaha Muhammadiyah dalam politik itu bukan dengan membuat membuat badan usaha politik enggak. Jadi menurut saya gini. Jadi bidang politik sesuatu yang penting. Ya. Siapa yang harus membangun menurut saya ada 3 hal. Yang pertama adalah perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi Jawa Tengah ini kan gudangnya PTMA se-Indonesia paling banyak. Tapi FISIP nggak ada satupun loh. Oh iya ya. Nggak ada. Apalagi lembaga konsultan politik. Nggak ada. FISIP-nya aja nggak ada kok. Jawa Tengah itu makanya periode kemarin ketika kami di Pasrah LHKP itu sebenarnya ada 3 perguruan tinggi Muhammadiyah yang siap untuk ada FISIP-nya. Tapi kena moratorium, ya sudah sampai sekarang. Jadi FISIP ini kena moratorium, jadi sampai belum bisa berdiri gitu. Coba misalnya di UMP ada, di Unimus ada, di Unima ada, misalnya gitu kan. Kemudian di UMS ada. Itu kan
produk apa istilahnya akademisi politiknya jadi banyak. Oke. Ya kan, yang kedua, kita itu kadang lucu menurut saya. Kita itu kadang nyinyir masalah lembaga survei. Tapi nyatanya kalau ada survei yang menyatakan calon yang kita dukung atau Muhammadiyah jumlahnya sedikit, ngamuk. Kan lucu kalau menurut saya. Ini kan lucu, jadi reaktif. Dan kita tidak pernah punya lembaga survei sendiri ya? Itu maksud saya. Itu mestinya harus muncul dari kampus-kampus itu. Kan gitu. Nah ini karena visipnya nggak ada, Gus. Oke. Gitu kan nggak ada. Oke, di UMJ ada, ya. HI-nya terkenal. Di UMJ ada. Di beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur ada. Pertanyaannya satu, mereka kenapa sih nggak bisa membuat lembaga survei? Nggak usah sekelas LSI, nggak usah lah. Nggak usah sekelas yang gede-gede kayak gitu, nggak usah. Udah di bawahnya sedikit aja nih. Oke. Ya, sehingga kita jangan sampai misalnya, wah ini politik apa lembaga survei itu urusannya ngapusi gini-gini. Ya, buatlah Muhammadiyah lembaga survei yang baik, yang adil, yang terbuka. Lembaga survei itu ada satu kelemahan sebetulnya. Beranikah mereka menyampaikan sumber dananya, yang biayai siapa? Tidak ada yang nyampaikan. Gitu. Kalau metodologi itu sesuatu yang bisa debatable. Nah, derajat kepercayaan berapapun itu secara metodologi, secara akademis sah-sah saja. Ya. Misalnya apa tingkat deviasi masih dihitung 0% loh, itu sah semua. Gitu loh. Cuman Muhammadiyah punya enggak nih? Kayak kemarin yang terakhir rame itu kan dari apa USAD Universitas Muhammadiyah Surabaya itu ya, survei terhadap capres, cawapres gitu kan. Nah, cuman saya kritik, saya bilang, kenapa yang hasil satunya nggak diumumkan? Nggak kayak gitu kan seperti itu. Itu kan survei. Ya. Orang-orang pengurus Muhammadiyah tua cenderung milih salah satu calon. Itu calon. Lah tapi kenapa yang kalangan mudanya nggak disebut? Padahal itu ada itu. Oke? Ya itu lebih banyak kalau saya. Kalau bahasa saya meremo, Gus. Meremo? Ya, meremo itu artinya meh bodoh itu kan meremo. Ya kan, bazar itu kan. Nah, itu yang meremo aja. Nah, menurut saya itu. Jadi ini yang menurut saya ke depan harus disiapkan lembaga survei yang bagus, yang independen, yang imparsial, yang prudent, yang yang top lah. Tapi nggak usah terlalu tinggi-tinggi, nggak usah. Penting. Sak ngisori LSI lho ora apa-apa. Tapi artinya itu wujud amal usaha Muhammadiyah di bidang politik ya. Okay. Ya, jadi lembaga survei itu salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang politik. Gitu loh. Jadi ini penting kalau menurut saya. Ya. Yang ketiga, memang kita Muhammadiyah ini menurut saya harus sadar bahwa orang terjun di politik praktis itu minimal membutuhkan beberapa konsultan atau advisor atau penasihat. Orang terjun di politik praktis tanpa ada 6-7 penasihat yang nanti saya akan sebutkan, itu mati gasik, Gus. Oh iya. Gitu ya. Benar. Ya, yang pertama adalah penasihat spiritual. Oh penting itu. Penasihat spiritual. Makanya ini kan pencalekan kayak gini nih, yang paling laris apa? Satu, paranormal. Macam-macam lah spiritual itu ya. Muhammadiyah kan punya majelis tabligh, punya ustadz, punya itu. Penasihat spiritual. Ya. Tapi yang betul-betul spirit betul. Jangan memihak. Tapi duduhke gitu. Gitu kan. Nah, iya. Itu kan. Okay. Daripada kamu bayar dukun, nah udah, kamu pengajiannya aja di PAJ Muhammadiyah. Santuni anak-anak yatim. Biarkan dia mendoakan. Loh coba. Oh itu dasar doanya anak yatim itu. Oke. Yang kedua, penasihat intelektual ya tadi saya bilang. Akademisi harus muncul, lembaga survei harus muncul. Gitu. Yang ketiga, penasihat finansial. Kita harus tahu fundraisingnya gimana, cara duit gimana, ngaturnya gimana. Alhamdulillah saya 2 periode ya dulu di DPR Jawa Tengah itu, komponen biaya kampanye saya, politik cost tercatat semua, Gus.
Jadi periode saya pertama saya habis berapa, untuk apa saja. Saya nggak pernah kepiur loh, saya nggak pernah money politik. Tapi kos politik kan mesti ada lah. Pertemuan yang sokatan, ada ini kan wajar. Itu ada tercatat semua. Jadi itulah basis saya untuk mempelajari itu. Nah, kemudian yang ketiga itu penasihat komunikasi, informasi, dan edukasi ini penting gitu. Jadi seorang politisi itu kan mesti apa ya, tampil nih kayak gini nih misalnya kayak gini. Kan lucu misalnya diwawancarai wedi ngomong bingung kan lucu kan. Kemudian jadi dewan meneng wae gitu. D5 datang duduk diam dapat duit itu kan tugasmu kan dewan kan bengok gitu loh. Tapi nggak pernah komentar di media, nggak pernah, apalagi ini kayak gitu nggak berani. Ya, maka harus ada penasihat komunikasi yang mendampingi, ada yang support informasi gitu kan. Nah itu apalagi sekarang abad digital ya. Betul. Harus ada tim kreatif medianya harus ada. Yang selanjutnya itu adalah penasihat budaya, penasihat peradaban istilahnya. Jadi gini, contoh misalnya gini, saya kampanye di komunitas warga Nahdliyin. Saya ini hidup satu kampung itu kan orang Muhammadiyah hanya 7 rumah, Gus. Tapi sejak 2004, 2009, 14, 19 saya nyalon, saya dapat suara by name di 3 TPS itu 300 sampai 320 by name loh. Dan saya nggak kepiur. Karena apa? Ya berbuat investasi sosial. Ini budaya ini harus dipahamkan. Kadang orang kita ini kan kaku banget itu loh. Misalnya saya sambutan gitu, loh yang saya hadapi siapa? Kemudian ketika saya sambutan menutup dengan wawul muafiq ila aqwamit thoriq, apa haram? Tapi kadang kita orang yang ngadepin yang kaku-kaku itu repot. Nah, Mas Hafid udah pindah. Nah yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah penasihat royal kalau bahasanya. Tanda petik, entertainment advisor. Dalilnya akeh lah, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, falyukrim jarah. Lah kalau Anda dengan tetangga Anda aja nggak bagus, Anda ada tamu kok semua asa terus, wis ndonga setengah jam aku wae ora metu, akan jadi rasanya jelek, ya kan? Padahal kita kalau beriman harus muliakanlah tetangganya, muliakanlah tamunya. Lah kalau kita nyalek kita ini TPS yang kita milih aja kalah, suaranya sedikit gimana? Ya kan, maka butuh entertainment advice. Terakhir Mas Hafid, apa nasihat Mas Hafid besok 14 Februari untuk warga Muhammadiyah agar mereka itu benar-benar menjadi pemilih yang berdaulat? Kira-kira apa saja yang mesti dilakukan? Ya, jadi menurut saya yang pertama adalah kuatkan literasi. Literasi ini sahabat Umar bin Khattab itu udah ada formulasinya. Jadi kita itu tidak bisa menilai seseorang kelebihan dan kelemahan sebelum melakukan satu dari 3 hal. Yang pertama adalah pernahkah kalian muamalah dengan orang itu? Dol tinuku, jual beli, sewa mengelah, gadi menggade gitu. Dari itu Anda bisa menilai, oh kelebihannya ini, kelemahannya ini. Nak janji utang disiplin. Oh yang ini meletot, itu kan bisa menilai kita, ya kan? Nah, yang kedua, pernahkah Anda melakukan safar dengan orang itu? Perjalanan panjang, kalau dalam konteks sekarang ya, Gus Zuhron kumpul dengan saya udah berapa lama tuh? Gitu kan? Kumpul ning Muhammadiyah ping suwine pira, kumpul sak masjid ping pira, kemudian kumpul jamaah ning masjid udah berapa lama? Dari situ kita akan tahu karakternya sing kuat ngelih dan ora, sing sabar, sing ora, sing proaktif dan reaktif kan kita jadi tahu semua gitu. Nah, tapi kalau Anda dua-duanya ini belum, kata Umar, adalah tinggal satu pilihannya, pernahkah Anda memberikan amanat kepada orang itu? Nah, dalam konteks pemilu, kono tahu nyoblos menungso kuwi durung. Ya kan misalnya
Oh, saya udah nyoblos biar dadi dewan. Lah bar nyoblos piye? Wis dadi dewan kok lali ngono. Lah itu dieling-eling. Jejak digitalnya itu dieling-eling. Oh, saya pernah memberikan amanat kepada itu jadi bupati. Nah, tapi baru kok saya lali ya. Ya seperti itu. Nah, itu aja. Nah, tapi kalau ketiga-tiganya belum, tetap kita belum pernah sekalipun. Kalau saya pilihannya tinggal satu. Itu. Ya udah istikharah selesai. Kalau saya gitu. Iya. Jadi kita belum bisa menilai plus minus ini. Nah, karena kita bukan tim. Kalau tim kan mesti harus membela yang ya gitu kan. Nah, udah. Istikharah. Jaluk penting Gusti Allah. Ya Allah nanti yang paling udah selesai. Oke. Gitu. Terutama yang pilpres loh, Mas. Iya. Kalau caleg ini kan variannya kan banyak. Iya. Nah. Oke, makasih Mas Hafid. Matur nuwun. Mudah-mudahan perbincangannya bisa kita lanjutkan kapan. Sahabat Rumah Berkemajuan, menjelang 14 Februari tadi ada saran luar biasa dari Mas Hafid. Perbanyak literasi, semua informasi, semua berita, semua hal-hal yang ditampilkan oleh para calon itu dibaca dengan baik, diperhatikan dengan seksama. Istilahnya dikalibrasi kalau iya, begitu. Kemudian setelah itu jangan lupa istikharah. Karena dengan dua cara itu mudah-mudahan 14 Februari nanti kita akan menjadi pemilih berdaulat dan kita bisa menghasilkan kepemimpinan yang lebih baik dari sebelumnya. Kita bertemu lagi di Rumah Berkemajuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.